Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa yang belum subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Di sini saya berbagi informasi di hadapan saudaraku. Kita tahu bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan pembekalan ya para menterinya ya atau kabinet merah putih di Magelang. Nah, kita belum mendengar berita terkait ya adanya kisru. Biasanya kalau ada kegiatan begini ada yang kisru, yaitu terkait biaya daripada kegiatan tersebut. Nah, ingat saudaraku bahwa kegiatan yang ada di Magelang, yaitu Presiden Prabowo Subianto membiayai seluruh kegiatan retreat kabinet merah putih di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah pada Kamis hingga Minggu atau tanggal 24 hingga 27 Oktober 2024. Nah, hal ini diungkapkan oleh Menteri Perlindungan Pekerja Migran Abdul Qadir Karding. Ya, jadi dia juga membenarkan bahwa Pak Prabowo membiayai kegiatan retreat kabinet menggunakan uang pribadi. Nah, kenapa Pak Prabowo lakukan ini? Karena Pak Prabowo atau Presiden Prabowo Subianto ingin memastikan bahwa para menteri kabinet merah putih siap mengabdikan diri sepenuhnya untuk kepentingan bangsa dan negara. Ya, ini disampaikan oleh Pak Prabowo ya dalam gala dinner bersama Taruna Akmil di ruang makan Husin. Ya, Akmil Magelang Jumat 25 Oktober 2024. Di mana pada acara tersebut Prabowo juga menjelaskan alasan memilih Akmil Magelang di kawasan Lembah Tidar sebagai lokasi pembekalan bagi para menterinya. Beliau menegaskan Lembah Tidar merupakan tempat dengan nilai sejarah perjuangan panjang bagi bangsa Indonesia. Di sini perlawanan terhadap penjajah berlangsung ratusan tahun. Mulai dari Sultan Agung yang melintasi Lembah Tidar menuju Batavia hingga perjuangan Pangeran Diponegoro. Lembah Tidar adalah pusat kesatria Indonesia. Hampir semua taruna dan alumni Akmil, termasuk Polri, pernah merasakan mendaki Bukit Tidar, baik secara sukarela maupun karena hukuman. Nah, jadi saudara-saudaraku, kenapa tidak ada pro kontra terkait kegiatan di Magelang terkait biaya. Biasanya di sini nih ya baser-baser ya atau yang tidak senang dengan kegiatan itu langsung mempelintir atau memanas-manasi berita bahwa uang negara dihabiskan untuk berpoyak-poyak para menteri ya dan Pak Prabowo di Magelang. Biasanya begitu narasinya. Nah, kalian sebelum membuat narasi ya tonton video ini. Bahwa semua kegiatan pembekalan yang ada di Magelang, ya semua kabinet merah putih itu pakai uang pribadi Pak Prabowo. Ini kawan. Ya, jadi tidak membebani APBN. Tidak menggunakan biaya negara. Ya, tapi memang belum kulihat ini ada baser-baser atau ada yang tidak senang dengan Pak Prabowo ini, belum kulihat membuat narasi terkait masalah biaya ini. Ya. Jadi ya lebih baik disampaikan duluan bahwa itu bukan biaya dari negara tapi biaya uang pribadi Pak Prabowo. Ya kan? Ya, karena Pak Prabowo tahu, nggak akan mungkin Pak Prabowo ya menghambur-hamburkan uang negara. Tetapi seorang presiden bisa saja menggunakan uang negara untuk kegiatan yang di Magelang. Karena apa? Itu juga untuk kepentingan negara. Bisa. Tapi Pak Prabowo tidak melakukan itu. Ya.
Pak Prabowo menggunakan uang pribadi, kawan. Jadi ke depan ini ya dengan selesainya para menteri mendapat pembekalan cinta tanah air, jiwa kebangsaan, jiwa nasionalisme yang semakin mantap, diharapkan para menteri ini bisa bekerja sama dengan para menteri untuk ya bekerja demi rakyat, demi bangsa, ya demi negara. Pak Prabowo di sini sangat ya fokus terhadap hilirisasi. Ya, fokus terhadap hilirisasi. Mulai dari hilirisasi sumber daya alam, hilirisasi digital, dan berbagai macam hilirisasi. Karena apa? Tanpa hilirisasi, kawan, kemakmuran hanya mimpi. Tanpa hilirisasi, kita tidak bisa berbuat banyak untuk memajukan bangsa ini. Karena tujuan hilirisasi adalah agar pendapatan keuangan negara kita bisa lebih banyak. Seperti hilirisasi tambang emas, hilirisasi nikel, hilirisasi kelautan, dan sebagainya. Artinya, bahan-bahan mentah yang ada di negara kita, seperti nikel, bauksit, emas, perak, tembaga, besi, dan sebagainya, kita bangun pabriknya di Indonesia. Otomatis dengan bertambahnya pabrik, bertambah juga lapangan pekerjaan. Dan tentunya uang yang beredar dalam negeri terus akan banyak pakai uang rupiah. Rakyat Indonesia dapat pekerjaan. Akhirnya rupiah kuat. Kemudian setelah barang jadi, baru dijual itu barang. Ya misalnya nikel dijadikan untuk bahan baku seperti mobil dan lain-lainnya. Akan tambah kaya negara kita. Nah, dari situlah kita akan menuju Indonesia Emas, pendidikan akan maju, ya, dan sebagainya. Nah, tentunya dalam hal ini juga ada faktor-faktor yang harus ditekan. Seperti, ya, harus ditekan. Tidak boleh korupsi. Tidak boleh main-main dengan uang APBN negara. Ini berbahaya, kawan. Jadi para pejabat-pejabat yang oknum-oknum pejabat yang suka korupsi APBN, berhentilah kalian. Karena Pak Prabowo sekarang sedang membentuk, ya, sudah membentuk, yaitu Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus. Ya, tugasnya diantaranya adalah mengawasi APBN. Itu, kawan. Baikkan videonya.